Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam pemuridan. Kisah pengorbanan di Bukit Moria merupakan analogi utama untuk melukiskan suatu pengorbanan Sang Mesias di masa yang akan datang. Anak domba pengganti Ishak dan materi anak domba dalam tata ibadah penghapus dosa di tabernakel Musa adalah gambaran dari Sang Mesias, yakni anak domba yang sesungguhnya. Lebih dari 2000 tahun, rahasia ini mengendap dalam suatu proses rentang waktu yang panjang. Akhirnya, Yohanes Pembaptis, sang perintis kedatangan Mesias, memproklamirkan bahwa Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus adalah Sang Anak Domba Allah yang sesungguhnya. Tahukah saudara bahwa di balik peristiwa agung di Bukit Moria itu terekam suatu percakapan dalam bentuk tanya dan jawab. Demikian, dalam perjalanan mendaki Bukit Moria, Ishak kemudian bertanya demikian, Hinne haes feha etsim feaye haseh leola, yang artinya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kemudian sang ayah, yakni Abraham, menjawab, Elohim yire lo haseh leola beni. Allah akan menyediakan domba yang dan untuk korban bakaran baginya anakku. Iman Abraham teruji. Tuhan benar-benar menyediakan domba sembelihan ganti anak tunggalnya Ishak. Abraham itu kemudian menamai tempat kejadian itu Yehova Yireh. Kisah ini tercatat secara lengkap dalam teks Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah tanya dan jawab itu berlangsung, maka dalam teks asli Kejadian pasal 22 ayat 14a menyebut Vayikra Avraham Shem Hamakom Yehova Jireh, yang artinya berkatalah Abraham, tempat ini dinamai Yehova Jireh. Di sini pertama kali istilah Yehova Jireh dimunculkan dalam kitab suci. Mari kita belajar selanjutnya mengenai karakter dan identitas namanya yang agung mulia ini. Baik, saya akan memulai mengulas tentang kata Yehova. Musa mengenal istilah ini dalam masa sekitar 40 tahun bersama dengan Tuhan. Terutama di saat penulisan kitab Pentateuch yang pertama atau kitab Musa yang pertama, yaitu kitab Sefer Bereshit atau kitab Kejadian. Ia terus mendapatkan pewahyuan ilahi dan menulis secara kronologis mulai dari penciptaan alam semesta, bumi, manusia, dan generasinya hingga terbentuk suatu bangsa di mana ia dilahirkan. Artinya, ia memulai pelajaran penting dalam hidupnya untuk mengenal lebih dekat tentang suatu nama atau karakter atau identitas Allah. Pelajaran penting ini dimulai dari tempat yang spesial, di mana ada nyala api yang unik dari semak belukar
Itu dicatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai pasal 4 ayat yang ke-17. Kala itu ia bertanya tentang siapa nama yang mengutusnya. Walaupun ia mendapat konfirmasi atas jawaban pertanyaannya, Ehye, Aser, Ehye. Artinya, I am that I am. Aku ada yang aku ada. Kita tidak tahu persis mengenai sebutan apa yang digunakan Musa dalam melakukan sosialisasi nama Allah karena jawaban di atas. Jawaban tadi, Ehye, Aser, Ehye. Ini bukanlah merupakan nama secara langsung, melainkan suatu peneguhan dari keraguan Musa dalam panggilannya itu. Dari sinilah kita terus belajar tentang nama Allah dari cara penulisan Musa. Penerapan nama dari sejak peristiwa Semak Belukar sampai ia menulis kitab dan tradisi Ibrani. Mari kita melihat satu demi satu. Yang pertama, penggunaan nama Allah dalam tulisan Musa. Musa sudah menulis nama Yehova. Disebut oleh orang Ibrani yaitu Adonai. Karena ini tidak bisa disebut secara langsung dan mereka menyebutnya Adonai. Dalam seluruh kitab Pentateuch. Namun kita harus memahami bahwa penulisan nama ini setelah peristiwa Gunung Sinai, di mana ia aktif menulis kelima kitab itu. Dan penulisan kelima kitab itu mulai dikerjakannya dari tahun 1445 sebelum Masehi sampai 1405 sebelum Masehi. Jadi termasuk dari peristiwa Semak Belukar sampai ke Gunung Sinai. Yang kedua, masih menimbulkan pertanyaan. Nama Allah yang bagaimana yang diucapkan Musa setelah perjumpaannya dengan Tuhan di Semak Belukar itu, sehingga masa penulisannya dan kitab-kitab yang lainnya dalam penulisan selanjutnya. Maka kita menjumpai ayat berikutnya di mana Tuhan berbicara kepada Musa dalam panggilannya demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini dicatat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Mari kita fokus pada kata Tuhan dalam ayat ini. Dalam teks aslinya ditulis, ada huruf ditulis di situ, ya, seperti ini, ya, seperti yang saya perlihatkan ini di depan saya, tertulis seperti ini, yang terdiri dari konsonan Y, H, V, H. Disebutkan oleh orang Ibrani Adonai. Dalam tata bahasa Ibrani, kata tersebut memiliki kaitan dengan kata Ehye. Ya, Ehye. Yang juga disebut menurut teks asli dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Ve'ata lecha ve'anoki ehye impicha. Artinya, oleh sebab itu pergilah, aku akan ada menyertai lidahmu. Di mana
ketemunya dalam ucapan saya tadi, ketemunya di mana? Nah, mari kita telusuri kata ehye. Ya, kata ehye ini adalah kata kerja orang pertama tunggal yang berasal dari kata kerja dasar haya. Haya yang artinya berada, ada atau berada, karena ini kata kerja, berada, eksis atau menjadi. Nanti bisa dilihat dalam gambar yang ditampilkan di sini untuk gambaran supaya kita memahami apa yang saya jelaskan tadi dan kemudian selanjutnya, ya. Jadi kata haya yang artinya berada, eksis atau menjadi digunakan lebih dari 3.500 kali dalam Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Artinya kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab lainnya. Jadi disingkat dengan Tanakh. Jadi kata tadi ditulis lebih dari 3.500 kali. Kata ini pula berasal dari kata klasik hafah. Hafah yang memiliki arti yang sama, ya, hafah. Jadi memiliki arti yang sama. Jadi jika menggunakan kata klasik untuk orang ketiga tunggal, yaitu dia akan ada, maka akan menjadi, itu akan dibaca Yihve. Yihve. Kata Yihve, jika dihilangkan nikutnya, ya, nikut itu artinya vokal, ya, vokalnya dihilangkan, maka akan menjadi satu kata penting, ya, yang berwarna merah di bagian bawah itu, ya, yang kemudian kata itu hanya terdiri dari konsonan yang disebutkan orang selalu tetragrammaton, ya, dari huruf Y, H, V, H. Oleh sebagian orang menyebutnya dengan konsonannya saja, yakni, ya, nama-nama hurufnya Yod, He, Faf, He, ya, Yod, He, Faf, He. Untuk selanjutnya saya akan menyebut, atau dalam istilah Ibraninya penyebutan itu dalam istilahnya kere, ya, ya, menyebut Adonai. Jadi Yod, He, Faf, He tadi oleh orang Ibrani disebut Adonai. Jadi saya mengikuti penyebutan selanjutnya, ya, untuk menghargai tata krama penyebutan dalam konteks Ibrani, kecuali saat saya menjelaskan gramatikal dari kata tersebut. Di kemudian hari, Tanakh atau dalam naskah Masorah. Ini naskah Masorah adalah naskah yang sudah dibubuhi vokal oleh para ahli, ya, ahli orang Yahudi, ya, sarjana-sarjana Yahudi. Nah, jadi naskah ini sudah memiliki nikut, ya, nikut atau vokalnya agar mudah dibaca oleh kaum awam. Maka nikut atau vokal yang terdapat pada Yod, He, Faf, He tersebut adalah sebagai berikut. Ya, lihat di bagian bawah yang berwarna merah itu di eja Yehfah atau Yehova. Lihat bagiannya, ya, Yehfah atau Yehova. Atau bisa juga dilihat di bawah saya ini Yehfah atau Yehova. Namun sekali lagi, sesuai dengan tata krama Ibrani,
tulisannya, ya, tulisannya Yod He Vav He tadi, ya, dibaca Adonai, atau ada nama yang lain yang diberikan, yaitu Hashem, Adonai atau Hashem. Yang ketiga, tradisi Ibrani. Secara turun-temurun, orang Ibrani meregenerasi tradisi pengagungan kepada Sang Adonai atau Hashem itu dengan kalimat penting, yakni Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihye, Betif Ara. Yang berarti, dan ia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang dalam kemuliaan. Kalimat ini juga sering, ya, disebut, kita jumpai di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat, dan kemudian juga ayat yang ke-8, dan juga Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Bandingkan pula dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi nama yang agung mulia ini merupakan serapan nama yang memiliki nilai historis yang luar biasa sejak perjumpaan Musa dengan sang nama yang ada secara aktif. Kenapa saya sebut secara aktif? Karena ini adalah dalam bentuk kata kerja, ditulis dalam kata kerja aktif. Jadi dia adalah sang nama yang ada secara aktif dan yang kekal. Kemudian kita melihat juga presentasi atau pemaparan tentang kata Yireh, Yireh atau Yireh. Karena saat ini kita membahas tentang Yehova Yireh. Kata Yireh sebenarnya berasal dari kata Ra'a yang berarti melihat, ya. Jadi Ra'a artinya melihat. Abraham memiliki iman yang sungguh bahwa Tuhan memiliki mata yang sangat tajam untuk melihat situasi yang sedang terjadi atas pertanyaan anaknya itu. Ia yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan domba sembelihan ganti anak kesayangannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi. Abraham diperintahkan untuk mengambil anak domba korban bakaran yang terlilit di semak belukar. Haleluya. Adonai Yireh. Haleluya. Adonai Yireh, yang berarti Tuhan yang menyediakan. Untuk meyakinkan kita semua dari mujizat Tuhan menyediakan itu, maka tidak fair, tidak adil jika hanya satu peristiwa yang disaksikan dalam kitab suci kita. Karena untuk meyakinkan dalam suatu kesaksian, kita butuh di atas dua peristiwa sebagai kesaksian yang kuat. Baik, saya akan menunjukkan beberapa kesaksian lagi yang walaupun tak semuanya yang saya beberkan pada kesempatan ini dalam seluruh kitab suci. Yaitu, yang pertama, Tuhan sanggup menyediakan jalan raya di dasar Laut Teberau agar bangsa Israel terhindar dari kejaran Firaun dan pasukannya. Terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Yang kedua, Tuhan sanggup menyediakan roti tanpa mengolah tanah di gurun yang tandus itu agar bangsa Israel memiliki kekuatan baru
dalam perjalanan. Itu dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-16. Yang ketiga, Tuhan sanggup menyediakan daging burung puyuh tanpa membuat jaring yang menyita waktu agar bangsa Israel memiliki cukup protein untuk melakukan perjalanan yang panjang di padang gurun. Hal ini juga dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Kemudian yang berikut, Tuhan sanggup menyediakan air minum walaupun dari dalam batu agar bangsa Israel tetap hidup. Keluaran 17 ayat 7 sampai, maksud saya Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang kelima, Tuhan sanggup menyediakan guruh dan guntur yang hebat sehingga bangsa Filistin lawan Israel itu lari ketakutan. Itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang keenam, Tuhan sanggup menyediakan suara gemuruh kereta, kuda, dan tentara yang besar sehingga tentara Aram lari terbirit-birit agar bangsa Israel luput dari kelaparan yang hebat. Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang ke-7, masih banyak lagi kesaksian dalam kitab suci di mana Tuhan sanggup menyediakan. Dialah Adonai Yireh. Haleluya. Apakah ketersediaannya masih relevan sampai saat ini? Atau apakah peristiwa di dalam kitab suci di masa yang lampau masih relevan sampai saat ini? Saudara yang terkasih, yang saya tahu adalah Filipi pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.